Dugaan kasus kredit fiktif senilai miliaran rupiah menyeret 2 orang ke meja hukum. Kejaksaan Negeri Depok menahan seorang relationship manager dari Bank BRI serta direktur perusahaan swasta yang diduga kuat terlibat dalam pencairan dana kredit fiktif sebesar 5 miliar rupiah. Tetapkan ada 2 tersangka, tersangka S selaku debitur dan selaku direktur dari PT KIN, PT KIN, dan tersangka E selaku RM pada bank pemerintah tersebut. Nah, modusnya adalah kredit investasi ini untuk dilakukan pembelian sebuah rumah atau gudang yang memang tersangka AS ini memanipulasi data dan memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan kredit dari bank. Sedangkan dari tersangka AE itu sendiri tidak menggunakan asas kehati-hatian sehingga menilai daripada agunan yang akan dibeli oleh si tersangka AS itu tidak mengedepankan atau penilaian appraisal secara aturan, sehingga uang yang keluar dari bank senilai 5 miliar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka AS. Dan saat ini terhadap kerugian keuangan negara sudah dikeluarkan perhitungan dari BPKP Provinsi Jawa Barat senilai 5 miliar rupiah, dan untuk tersangka AE saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan oleh Kejaksaan Negeri Depok. Untuk cabangnya di Jakarta, tapi untuk lokusnya rumah itu ada di Depok, sehingga pembelian rumahnya ada di Depok. Ada di Depok, sehingga menjadi judicial. Ancamannya? Untuk ancamannya kita kenakan di pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, untuk pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun. Perkara ini awalnya bermula dari tersangka AS yang saat ini sudah dilakukan penahanan menjalani pidana terkait dengan penipuan di pidana umum. Oke. Jadi dia itu melakukan peminjaman uang kembali terhadap rumah penjual rumahnya itu, tapi tidak dibayarkan sama dia, gitu, sehingga dia terjerat pasal penipuan awalnya. Nah, di perkara pidana umum itu kenapa dia bisa melakukan tindak pidana penipuan? Ya karena ada kredit investasi tadi di bank. Kita telusuri memang ada dugaan dan ditemukan keterlibatan orang dalam BRI itu sendiri. Kejaksaan Negeri Depok menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain serta pelacakan aset hasil tindak pidana. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam sistem perbankan, terutama dalam pemberian fasilitas kredit berskala besar. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di website adainfo.id.